Racikan Berita 1. Gimana Bu? Soal BAP-nya kemarin saya sudah lihat yang tingginya 1,5 meter itu. Saya lihat bersama Pak Taufik di rumahnya Pak Wirawan, dan saya spill beberapa nama-nama yang diperiksa. Nah, Ibu mau menerangkan apa nih tentang BAP-nya Pak Joko Widodo? Ya, jadi pertama soal BAP. Kami itu ya sebagai terdakwa itu kan punya hak yang sama dengan jaksa maupun hakim. Ya. Jadi ada 3 pihak kan di dalam proses persidangan yang harus menerima dokumen yang sama. Ya. Itulah yang namanya equality before the law. Ya. Keadilan bagi semua pihak. Nah, jadi BAP itu ketika kami sedang dilimpahkan sebagai terdakwa bersama barang bukti dan BAP itu, kami lihat di ruangan tersebut BAP itu tingginya sekitar 1,5 meter. Betul. Ya, hampir setinggi perempuan gitu kan, 1,5 meter. Lalu ketika kami menerima, ternyata kami menerima hanya sepertiganya aja. Nah, makanya pada sidang perdana kami pertanyakan. Lalu alhamdulillah puji syukur kooperatif kan, bagus ya. Lalu kemudian meminta kepada jaksa untuk memenuhi kelengkapan BAP tersebut. Ya. Lalu pada hari itu juga sudah disampaikan, tapi tetap nggak nyampe 1,5 meter. Nggak nyampe 1,5 meter. Lalu kemudian yang ketiga disusulkan lagi BAP berikutnya, itu juga tetap nggak nyampe 1,5 meter. Jadi total yang saksi termasuk ahli yang disampaikan oleh Polda waktu beberapa kali konvers kan mereka mengatakan sudah memeriksa 130 saksi bersama 26 ahli kan gitu. Nah, ternyata setelah paling final itu kami terima ya, itu ada sekitar 111 BAP. Oke. Dari 130. Berarti ada 19 yang goib. Bukan 19, 130 dikurangi 111. Oh, 19 ya. 130 dikurangi 111. Ada 19 ya betul ya. Ada 19. Ada 19 yang goib. 19 yang goib. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kan kalau ternyata 19 yang goib itu ternyata penting-penting dan kata advokat saya ya Pak Muhammad Taufik itu jantungnya, kata Pak Muhammad Lutfi Hakim juga itu jantungnya, nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah kita terima. Saya udah bilang kepada PIC advokat, kita udah menerima 3 kali, udah kita anggap aja kita sudah menerima ya gitu. Karena mungkin aja pihak Polda itu punya pertimbangan-pertimbangan yang membuat BAP 130 orang itu nggak diserahkan kepada kejaksaan semua. Mungkin loh, satu ya. Jadi sortiran pertama mungkin dari Polda. Jadi dia memeriksa 130 saksi, tapi BAP yang dia kirimkan ke Polda itu kurang dari 130 saksi kan, bisa saja toh. Bisa. Nah, lalu kejaksaan juga mensortir lagi sehingga yang dikirimkan kepada kami, yang diberikan kepada kami hanya 111 BAP gitu. Ya. Jadi mungkin aja kan ada pertimbangan. Tapi apapun itu, karena sudah terjadi, saya selalu berprasangka baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Bahwa apapun yang terjadi itu kuasanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasti ada hikmah besar dalam bentuk keuntungan bagi kami. Kenapa? Kami menegakkan keadilan dan kebenaran. Oke. Nah. Terus Bu, kira-kira dari semua 111 saksi yang tetap diberikan dan tetap dilanjutkan, ada nggak nama-nama yang berkesan buat Ibu dan akan kira-kira wah ini nih yang akan membuktikan? Iya, jadi banyak surprise kata Humas Polda ya. Surprise itu yang bikin saya justru malah jadi senyum-senyum kecil gitu. Karena wah ini menarik ini kalau sampai sidang gitu kan. Menariknya itu apa? Saya kasihan sama saksi-saksi ini. Oh, kasihan sama saksinya. Kasihan sama saksinya. Kan Bang Hotman Paris udah sampaikan, ya pengacara kita itu terkenal galak-galak sekali di sidang. Bayangkan aja 27 advokat yang galak-galak dan pengalaman udah puluhan tahun di sidang gitu kan, dalam sidang yang keras-keras gitu ya. Jadi saya itu membaca ini daftar saksi, saya aduh kasihan banget nih orang-orang ini. Oh, itu daftar saksinya ya? Iya, daftar saksi kan. Iya. Kan 130 saksi, tapi yang didaftar di sini cuma 94. Ya. Oke. Ya, nah di sini nih udah kita pelajari kan nama-nama ini
Mike kenal kan sama nama yang nomor 57 sama 58? Iya. Yohana, Bergsman, Sudarwati sama Richard Wijaya. Oh ya, itulah nama yang kalau menurut saya mengarang sebutan Jack. Ya, di CLS Solo. Ya silakan nonton lagi ada di sana. Iya, makanya jadi kan kita nanti bakal kulit itu tentang Jack gitu kan. Iya, siapakah Jack sebenarnya? Jack yang menurut mereka tidak berkacamata, tapi ternyata di ijazahnya ada berkacamata kan gitu kan. Ini kan pengakuan mereka. Mungkin Jack ini yang ada di Pirates of Caribbean. waktu di sidang CLS di Solo ya, mereka dihujani ratusan pertanyaan oleh Pak Muhammad Taufik yang sekarang jadi advokat saya juga. Itu kan mereka malah ketika ditunjukkan fotonya Joko Widodo malah mereka bilang nggak kenal. Nah, gimana? Ini sekarang jadi saksi ya kan? Siap-siap ya Bu berdua ya. Ya, kalau mereka tiba-tiba jadi kenal, berarti yang kemarin kesaksian palsu. Nah, makanya kan itu di muka persidangan. Ya, jadi semua fakta persidangan itu menjadi repositori digital kehakiman atau hukum. Ya, jadi bisa digunakan. Jadi kesaksian yang disampaikan pada sidang di Solo itu bisa menjadi bahan hukum bagi kita karena itu adalah fakta persidangan. Ya. Lalu ada nama-nama yang jadi jangan diremehkan juga CLS Solo dan sidang-sidang yang lain itu ya. Iya. Karena itu akan muncul lagi. Bisa muncul lagi itu ya. Yang sudah disampaikan di Solo kita cross check. Betul. Kita cross examination. Apa yang disampaikan di Solo sama nggak dengan apa yang disampaikan nanti di PN Jakarta Timur? Nah, jadi ini banyak nama-nama juga yang nih misalnya contoh, tapi saya nggak mau spill di sini yang nomor 54 ya. Oke. Andi Pramaria ini saya akan skakmat ini karena ada yang ini, tapi saya nggak mau spill sekarang. Saya kayaknya akan memperingatkan Ibu kepada nomor ini nih. Nomor 13 nih. Katanya ada Andinya, taunya enggak. Enggak, nah itu makanya nih baru tahu. Taunya namanya cuma Azwan. Iya. Ya, tolong stasiun TV nasional semua mengkoreksi ya. Kalau memang nggak ada Andinya ya Azwan ya Azwan aja. Gitu. Karena Andi, apalagi kalau kemudian jadi mengaku-ngaku sebagai orang Bugis atau orang Makassar ya, hati-hati itu gelar bangsawan. Betul. Yang ada garis darah keturunannya. Jangan sembarangan pakai Andi-Andi, nggak taunya ternyata orang Pademangan. Nah, lalu orang Ancol. nomor 10. Nah, ini juga. Nomor 10 Sylvester Matutina. Kira-kira menurut Bu Tifa dia akan bersaksi nggak? Saksi yang raib, saksi yang goib. Iya, udah di mana itu orangnya sekarang ya? Oke, saya cari lagi Bu. Nah, ada yang seru-seru lagi nih. Ini saya mau mengingatkan Ibu pada tanggal 15 April 2025 di UGM, ruang 109, Ibu bertemu dengan seseorang bernama mana ya? Kok nggak muncul-muncul? Nah, Saminuddin. Iya, Saminuddin. Nah, ini Saminuddin ya. Ada juga Saminuddin. Ini menarik ini. Kita udah siapkan ada 140 pertanyaan yang bakal bikin dia gak bisa makan 40 hari. Iya, si Saminuddin ini banyak nih ntar kena pertanyaan Bu ya. Oh iya, banyak sekali. Iya. Pertanyaan yang menjadi fakta persidangan gitu. Iya, betul. Karena fakta persidangan itu kan kita menemukan sinkronisitas atau dissinkronisitas antara keterangan setiap saksi ini dengan saksi yang lain. Betul. Ya, jadi hati-hati untuk Anda berani-berani bersaksi itu hati-hati loh. Wah, ntar kalau pada nggak berani bersaksi gimana Bu? Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu karena itu ada pidananya. Betul. Ya, ada pidana. Makanya saya kan tanya sesuai saja dengan data-data yang saya miliki. Ya. Misalnya skripsi kok jadi tesis. Lalu kemudian tanda tangan dari dosen pembimbingnya itu beda, nama dosen pembimbingnya sama, tapi tanda tangannya beda dengan skripsi milik orang lain. Nah, iya. Udin. Ya. Bang Udin ini gimana ya? Jadi tanda tangan dosen pembimbingnya, namanya dosen pembimbingnya sama, tapi tanda tangan di skripsi yang lain beda. Iya. Kan nggak mungkin ada satu orang yang tanda tangan dua-duanya beda, padahal dia adalah dosen kan. Itu satu ya dari 140 pertanyaan yang udah kita siapkan. Nah, terus ada Bu, beberapa hari terakhir ini ada penemuan terbaru. Nah, saya spill nggak apa-apa. Saya spillnya ke Dokter Tifa aja tapi. Boleh. Jadi sebenarnya yang mengupload foto yang
upload lagi oleh Dian Sandi itu 30 yang Maret. pertama kali mengambil foto itu bukan Dian Sandi Ya, utama tahu tapi saya, ibu. tahu. Nah, kan Sudah dihapus kan? di Facebooknya, Facebooknya ya. dihapus. Saya tahu itu. Tapi di daftar saksi ini ada orangnya. Ya, makanya kita akan nanya, mudah-mudahan jejak digital kita masih ada ya. Iya, Karena dia itu mengupload tanggal 31 Maret 2025. Lalu di re-upload oleh Dian Sandi itu tanggal 1 April 2025. Ya, nanti kita akan tanya ya. Si Dian Sandi ini dapat benda digital itu dari mana kan Ya. itu. Lalu kita tanya juga sama saksi nomor 43 nih. Kita sembunyikan dulu namanya. Saksi Namanya nomor 43. biarin aja. Iya, karena inilah orang yang melakukan uploading pertama kali. Jadi dalam undang-undang ITE itu dikenal dua istilah, uploader dan downloader. Nah, jadi benda digital atau artefak digital itu milik orang yang mengupload Pertama kali. Iya, milik orang yang mengupload pertama kali itu. Jadi bukan Joko Widodo. Joko Widodo nggak punya artefak digital yang. Berarti kalau si Dian Sandi itu dia downloader baru re-uploader. Kita belum tahu ya, apakah itu sebuah peristiwa yang coincidence atau memang dia hanya mendownload lalu dia kemudian menjadi uploader yang kedua. Kita belum tahu. Makanya menarik juga nih kalau sampai nanti ada forum di mana kita bisa tanya sehabis-habisnya sama dua orang ini kan. Gitu. Jadi Ibu tetap semangat. Apabila ini sampai ke pokok pembuktian perkara, Ibu tetap semangat untuk menanyai orang-orang ini. Gini, ini kan sebuah, kalau saya bilang ini kita sama-sama kuliah umum hukum, ya hukum. Kita sama-sama nanti setiap hari Kamis. Saya tidak berharap eksepsi saya ditolak, ya kan? Ya pastinya. Saya berharap eksepsi saya diterima. Tapi nanti gini, akan ada sidang-sidang yang lain di mana semua ini akan bisa kita buktikan. Jadi jangan berharap kepada hanya satu-satunya persidangan saya. Betul. Jadi kita bisa aja nanti Mike laporkan Joko Widodo atau siapa nanti laporkan Joko Widodo pada aspek apanya, misalnya ini keterangan palsu karena bilang KKN-nya tahun 1985. Sementara polisi mengatakan KKN-nya tahun 1983. Betul. Nanti kan harus dibuktikan di pengadilan tuh siapa yang bohong. Kalau ada salah satu pihak yang bohong berarti dia melakukan pembohongan publik. Ada pasal pidananya. Itu baru dari satu aspek ya, belum yang lain-lain. Jadi silakan. Banyak yang kita bisa lakukan untuk bagaimana kita bersama-sama menghasilkan sebuah pembuktian komprehensif terkait dengan teka-teki ijazah Joko Widodo. Jangan sampai nanti jadi super semar ya. Surat perintah 11 Maret yang goib juga. Iya, sampai dengan hari ini kan udah berapa? Udah 60 tahun lebih ya. Iya, betul. Udah 60 tahun lebih tidak pernah terdengar jati dirinya. Beneran ada nggak sih gitu? Jangan-jangan nanti pertanyaan Pak Bonatua Silalah yang ternyata terbukti. Apa tuh bukunya ijazah Jokowi tidak ada. Kan bahaya itu kan gitu. Ya, ntar tinggal ini aja, komen aja di video Sentana itu kalau mau beli ya. Karena saya sebut nomornya nggak enak, ada Bu Tifa. Gak apa-apa, tenang aja. Karena itu produk intelektual publik ya. Betul. Baik dari saya, Pak, buku-buku saya, Otak Politik Jokowi juga ada, JWP waktu itu sudah pernah viral. Lalu sekarang bukunya Pak Bonatua juga Jokowi, ijazah Jokowi tidak ada. Kan bisa begitu juga tuh. Itu adalah kekayaan intelektual bangsa ini. Untuk lebih meyakinkan masyarakat nih. Seandainya eksepsi Ibu diterima dan Ibu dinyatakan bebas murni, apa tanggapan Ibu? Apa langkah berikutnya untuk artinya gini, selama ini kan Ibu sudah diperlakukan sebagai penjahat, betul, dicekal ke luar negeri, wajib lapor tiap minggu, tahanan kota itu namanya. Kan perlakuan untuk seorang penjahat, ya seakan-akan Ibu sudah jadi penjahat. Apa langkah hukum Ibu untuk memperbaiki itu gitu? Apalagi ditangkap di tanggal 19 Juni itu kan. Itu kan kerugian moral dan materialnya itu bisa miliaran kalau dinilai ya kan gitu. Imaterialnya kan nama baik Ibu sudah rusak. Iya, seperti itu. Nama baik yang rusak itu nama baik saya atau nama baik orang sebelah itu sih sebenarnya? Tapi kan tetaplah itu artinya ada kerugian non material yang besar sekali yang terjadi pada saya ya. Jadi
kalau hukum negara kita memang maksimal melakukan rehabilitasi atas nama baik saya, atas kehormatan saya yang tercederai karena kasus ini. Lalu langkah apa yang saya lakukan? Sebenarnya gini, jadi saya ini kan intelektual publik ya, aktivis riset gitu kan, aktivis dalam ilmu. Jadi tugas saya ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi beban publik. Contoh misalnya seperti ijazah Gibran, nah itu kan keluar lagi pekerjaan rumah berikutnya kan, tugas berikutnya. Sudah diurus dokumen saya. Walaupun katakanlah belum ada wacana bagaimana kita akan meramaikan tentang polemik atau teka-teki ijazah Gibran juga, tapi ya bisa dilakukan oleh orang lain atau mungkin juga bisa menjadi agenda kedua saya kan, bisa begitu, ya kan? Ya, lalu apalagi ya banyak polemik-polemik lain misalnya. Berarti Ibu soal tidak akan berhenti menjadi aktivis, tidak akan berhenti menjadi peneliti meskipun eksepsi diterima dan Ibu bebas ya? Iya, tugas ilmuwan kan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada bangsa ini atau menjawab pertanyaan yang menjadi beban sejarah bagi bangsa ini itulah tugas dari intelektual publik ya. Semua intelektual publik, bukan hanya saya gitu. Jadi tetap kita berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran apapun itu. Berarti memang ada sebuah komitmen dari Bu Tifa bahwa yang di luar itu sekarang sedang dinarasikan itu tidak benar lah. Contoh misalnya kan banyak narasi-narasi mengatakan Dr. Tifa itu sangat memusuhi Jokowi. Bukan. Yang saya musuhi itu adalah kebohongan. Kan gitu, bukan orangnya, perbuatannya. Kita buktikan sama-sama melalui apa? Melalui ya metodologi kan, yang saya punya, ilmu yang saya punya metodologi ya, saya buktikan dengan menggunakan metodologi kan gitu. Orang lain bisa melakukan pembuktian lewat administrasi publik seperti Pak Bonatua. Orang lain juga seperti Ibu Dr. Leonie Lydia melalui pembuktian informasi telekomunikasi IT kan sesuai dengan domain masing-masing. Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika melakukan investigasi berkaitan dengan ilmunya. Jadi kita semua sama-sama berjuang dalam domain kita masing-masing. Kecuali ada dokter palsu. Itu berarti ilmunya sudah tidak valid. Kalau saya mau kasih dia julukan baru Dokter Alphard. Apa itu Dokter Alphard? Karena sekarang udah pakai Alphard. Karena sekarang naik Alphard kemana-mana, jadi dia Dokter Alphard. Loh makanya kan saya bilang termul, kasihan sekali dirimu, ya. Sementara pemain baru yang jadi termul baru udah naik Alphard, naik Mercy, kalian masih naik angkot. Ya. Terus ada agenda apa lagi nih Bu? Konferensi pers hari ini yang ketiga. Ya, jadi kalau ini saya spill satu aja ya dari BAP ya. BAP-nya Pak Joko Widodo ini kan ada banyak sekali, ada 41 halaman ya. Bu, biar saya nggak dibilang hoax, di sini ada KTP-nya Pak Jokowi dengan pekerjaan presiden ya Bu ya? Iya, pekerjaan presiden berlaku seumur hidup. Jadi presidennya berlaku seumur hidup. Luar biasa. Pekerjaan presiden berlaku hingga seumur hidup. Maksudnya KTP-nya berlaku seumur hidup. KTP-nya presiden berlaku seumur hidup. Jadi besok saya mau coba Bu, saya mau coba pergi ke kantor kelurahan, tolong dong bikinin KTP saya pekerjaannya presiden gitu. Ya. Bisa nggak? Ini begini ya, jadi di dalam persidangan saya ini dari sejak awal yang kita protes dari surat dakwaan itu adalah perbuatan-perbuatan orang lain, ya, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya itu didakwakan kepada saya, dan itu nggak main-main, jumlahnya ada 23 perbuatan orang lain ada di dalam surat dakwaan. Sementara yang didakwa kepada saya belum tentu benar karena harus dibuktikan oleh pengadilan. Hanya 5 aja. Saya nggak mau bilang perbuatan ya. Hanya 5 aktivitas digital saya yang dijadikan sebagai dakwaan. Tapi surat dakwaan untuk Dr. Tifa Fauziatyasuma ini memuat 28 perbuatan orang lain. Coba bayangkan. Saya contohkan satu Bu ya. Saya bacakan ini ya. Akun X Siani Parismon
Ya. Bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi yang saya foto sendiri. Ya. DST. Nah, contoh ya itu ya, satu dari 23 yang lain. Itu kan bukan perbuatan saya. Iya, Ibu, memangnya Ibu adminnya Loh, makanya, akun Sianipar Risma? iya, ini kan yang namanya, makanya ini obscure libel namanya. Dakwaan yang rusak ya dari sejak awal. Kacau ya. Risma Iya. masih di bawah-bawah ya. Iya, kan ada Egy Sujana juga. Iya, Egy Sujana. Ada Arif. Mana Arif? Iya loh. ada langkah apa gitu kan loh, kok itu kan maksudnya aktivitas orang lain ya, kok masuk dalam dakwaan saya, itulah yang namanya obscure libels. Iya. Jadi dakwaan juga ada. Bukan, iya. Bukan Bu Tifa. Bukan saya, apalagi kan. Udahlah, aku milik orang lain. Terus yang menjadi dakwaan itu nggak ada hubungannya dengan saya, coba. Iya. Masuk di dalam surat dakwaan ini kan. Mungkin karena Bu Tifa selalu di dalam hati kita semua. Kanan. Ya. Ya kan? Kanan. Nah, situ. Iya. Iya, jadi kan Bu Tifa selalu dalam hati kita semua sehingga masuk semua ke dakwaannya Bu Tifa gitu. Jadi saya menanggung ini beban bahu saya menanggung 23 perbuatan orang lain ya. Iya, gimana? Terus ancaman hukumannya berlapis pula. Yang dihitung-hitung mulai semua pasal kan ancaman berlapis kan. Iya. 27 tahun gitu. Wow. Dihukum 27 tahun atas perbuatan orang lain. Jadi dari awal ini udah inequality atau unequality before the law. Iya. Ketidakadilan yang sudah dimulai dari sejak awal. Obscure label. Dan sebenarnya Bu, ini pendapat pribadi saya. Seandainya memang seperti itu isi dakwaannya, ya wajar mengajukan eksepsi kan? Loh, ya sangat wajar. Makanya memang ini sebetulnya gini, kalau saya sih selalu berprasangka baik ya. Kepada Tuhan saya berprasangka baik, kepada hukum saya berprasangka baik. Apalagi ketika di sidang perdana itu hakim sudah menyatakan di depan sidang sebagai fakta persidangan bahwa tidak ada siapapun juga menerima suap. Semua berjalan dengan adil, semua berjalan tanpa intervensi. Itu hakim sendiri, hakim ketuanya sudah mengatakan. Tapi Ibu percaya? Ya, kalau saya kan selalu berprasangka baik. Harus percaya. Iya, kita selalu berprasangka baik, ya. Jadi berprasangka baik bahwa ijazah Joko Widodo tidak ada, itu prasangka baik. Tidak ada, itu artinya bukan berarti tidak ada kan? Iya. Tidak, ijazah Jokowi tidak ada itu kan berarti bukan ijazahnya nggak ada. Bisa aja hilang, bisa aja emang nggak nerima, diterima orang lain. Iya. Kan macam-macam kan, tinggal dibuktikan aja keberadaan dari ijazah tersebut. Betul. Lalu kalau ini saya pesankan juga nih supaya masyarakat itu nggak kena prank ya, menanti-nanti lalu kemudian tiba-tiba muncul abrakadabra muncul, wah asli betul, jangan dulu. Ada yang harus dilakukan pada proses persidangan, itu namanya cross examination. Artinya apa? Kita harus membaca BAP dari puslapor. Ya. Kita harus baca BAP dari puslapor. Masalahnya adalah BAP puslapor nggak ada. Waduh, itu bisa jadi buku keduanya Pak Bonatua tuh. BAP puslapor tidak ada. Setelah ijazah Jokowi tidak ada. Jadi dua yang ada. Iya, sudah disampaikan oleh dua advokat senior saya ya, Pak Dr. Muhammad Lutfi Hakim dan Bapak Wirawan Adnan. Udah sampaikan di media ya bahwa BAP puslapor itu nggak ada loh. Terus apa yang mesti kita lakukan pembuktian ya? Kita sama-sama pihak hakim, jaksa maupun saya terdakwa advokat harus menghadirkan. Jadi sidang harus mau menghadirkan lab for independen. Oke. Yang kita akan pilih bersama sesuai kesepakatan. Bahkan saya akan request untuk menghadirkan puslapor atau laboratorium forensik internasional. Agar betul-betul independen ya. Saya sudah milih kalau nggak dari Australia, dari Singapura ya, mungkin dari Amerika atau Belanda. Nanti kita akan hubungi. Dan itu beban pembiayaan dibebankan kepada negara. Ya, ada profesor dari Leiden ya, dari Belanda yang sudah bersedia untuk memprovide ahli digital forensik beserta dengan alatnya untuk dijadikan sebagai bukti forensik terhadap apapun yang nanti disodorkan oleh Pak Joko Widodo sebagai ijazahnya. Jadi kita enggak, begitu ada kertas, ada foto, ada tanda tangan
gitu. Lalu kita bilang bahwa itu adalah asli, jangan begitu. Iya. Kita nggak boleh percaya kepada kepada selembar ijazah itu, harus kita buktikan sama-sama gitu. Ya, betul. Jadi tetap semangat Bu ya. Iya. Apapun hasil eksepsi nanti diterima atau ditolak, Bu Tifa tetap punya strategi untuk menghadapi manapun kemungkinan yang terjadi. Ya, kita semua kan orang cerdas, orang berilmu. Kewajiban orang berilmu tuh memiliki strategi. Ya. Strategi itu sesuatu yang sangat positif karena nggak boleh kita orang nggak punya planning, nggak punya strategi dalam menjalani hidup. Begitu juga dengan saya punya strategi ya. Saya harus didampingi oleh advokat-advokat yang berpengalaman. Jumlahnya nggak kurang-kurang 27 advokat. Nah itu sebagai bentuk strategi. Oke. Ya. Apalagi nih Bu? Oke, sekarang lanjut ya, yang ketiga ya. Yang ketiga tadi tentang saksi udah, BAP udah. Udah dong. Udah, saksi udah. Oh, saksi ya. Jadi saksi udah ya, BAP udah, eksepsi udah 3. Habis dong. Oh ya, oke. Jadi intinya sekarang tinggal para saksi ini yang menghadapi kursi panas. Tapi yang pertama-tama saya harap sih Pak Jokowi duluan yang dihadirkan ya. Pak Jokowi duluan dihadirkan menghadapi kursi panas itu. Lalu saksi-saksinya termasuk ada saya juga tuh, nama saya ada di situ kan. Ya kan? Ya ini saksi-saksinya menarik ya kan gitu. Tapi yang lucu saksi yang sangat menarik tidak ada di BAP. Jadi saksinya ada 3 level ya. Saksi yang lucu nih nanti kalau dia hadir tuh pasti lucu sekali gitu. Ya kan? Jack. Kita memanggil dia Jack lah, itu kan lucu kan itu. Terus kemudian saksi yang menarik, artinya kan ada saksi-saksi misalnya seperti teman sekolah yang baru tahu kalau dia adalah teman sekolah waktu reuni tahun berapa? Tahun 2022. Jadi yang katanya salah satunya di terminal itu ya. Lucu banget. Dia bilang dia teman sekolah SMA, sekelas waktu kelas 1. Terus pada saat sekolah ketemu enggak. Terus ketemunya di mana? Waktu reuni tahun berapa? Tahun 2022. itu kita akan tanya itu benar. Reuni iya ya. Makanya. Jadi banyak saksi di sini itu yang baru mengenal Pak Joko Widodo itu waktu reuni. Iya banyak. Jadi ini kita akan tanya kan nanti, menarik itu kan, kita tanya tentang orang yang tidak berkacamata dengan orang yang berkacamata. Tapi nanti ada membawa dokter gigi, ahli kacamata dan gitu juga Iya semua. Karena kan gini, ini kan juga saya lihat ada beberapa saksi dokter ya. Tapi kan saya juga sudah punya saksi ahli begawan loh, ya. Seorang ahli begawan pakar neuroscience, menjadi guru dari semua ahli neuroscience seluruh Indonesia. Kan menjadi saksi adat saya, ahli yang meringankan saya. Nah, beliau yang akan mengcounter apa yang diberikan kesaksian oleh ahli yang ada di sini, ahli dari polisi ini. Masalahnya ahli dari polisi ini kalah ilmu sama guru saya itu, profesor saya. Kalah ilmu ya. Jadi biar adu ilmunya di persidangan aja. Dan sebagai terdakwa, saya berhak untuk menghadirkan saksi dan ahli baru di sidang. Kalau pelapor udah nggak ada, jaksa sudah tidak ada kesempatannya untuk tiba-tiba, itu namanya penyelundupan BAP. Penyelundupan saksi itu nggak boleh. Jadi sudah tertutup pintu dari jaksa untuk menghadirkan BAP lain di luar dari yang sudah diserahkan kepada kami. 111. Ataupun saksi yang lain. Tiba-tiba muncul ujuk-ujuk, nggak boleh. Kalau saya boleh bebas. Mau nambah 1000 saksi lain boleh. Kalau daftar 700 alat bukti itu dikasih nggak akhirnya? Ini kan kita baru minta, saya melalui advokat kan baru minta ke Komisi Informasi, ke KIP. Kita mau sidangkan juga. Jadi jadi sampai sekarang nggak punya? Ibu nggak punya daftar 700 alat bukti itu? Nggak punya, karena waktu saya masih jadi tersangka, saya mengajukan ke Komisi Informasi, ke KIP kan. Saya adukan Polda Metro Jaya sebagai termohon untuk saya minta daftar 709 dokumen tersebut. Tapi sampai dengan hari ini alasannya dari KI bilang masih sibuk, masih ada sekian puluh sidang lagi dan sebagainya. Nggak apa-apa, kita tongkrongin aja. Waktu Bonatua cepet kok. Nah makanya. Nah ini begitu giliran ada udang di balik bakwan. Makanya begitu giliran Dokter Tifa
jadi berbulan-bulan nih. Mulai dari saya sudah mengajukan itu mulai dari bulan April. April. April, Mei, Juni, Iya, Juli nih. Juli. 4 bulan ya. Belum ada itu juga sidang juga kan, saya nunggu sidang Iya, itu. belum. Ya, saya nunggu sidang. Tolong diviralkan, Mike. Oh iya siap. Jadi Besok saya ke KIP deh. saya Dr. Tifa sudah berbulan-bulan yang lalu mengajukan gugatan kepada Polda Metro Jaya atas daftar 709 dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti terkait dengan dugaan ijazah Joko Widodo ini. Iya. Tapi sampai dengan hari ini sudah 3 bulan berlalu, saya belum ada juga undangan untuk sidang. Iya. Ya, tolong ya Pak diviralkan. Oke siap. Ya. Besok kita tanyakan. Ya. Jadi ada 3 saksi. Ya, saya mau sholat. Oke. Saksi yang Kita sudahi lucu, di sini. saksi yang menarik, dan saksi yang sangat menarik. Bagusnya adalah saksi yang sangat menarik ternyata disimpan, tidak akan disampaikan di pengadilan. Yang sangat menarik itu Sangat ya. menarik. Oke guys, sekarang kalian voting dulu. Menurut kalian saya termasuk yang lucu, yang menarik atau yang sangat menarik? Ya. Voting. Di kolom komentar. Voting. Kan ada satu di sini. Ada nama saya di bawah terus di situ ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dr. Tifa. Sama-sama. Kita tunggu persidangannya hari Kamis besok. Ya. Dan jangan lupa subscribe di channel manapun Anda menonton dan Sentana TV ya. Sentana TV harus di-subscribe itu, oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Racikan Berita 1